Selanjutnya kita akan mendengarkan sesi pendidikan anti kekerasan seksual. Wow. Buat spoiler dikit, Ukrida adalah salah satu universitas yang concern banget dengan anti kekerasan seksual. Dan Benar kita banget. pun udah punya tim sendiri ya khusus untuk menangani kasus ini. Betul Benar banget. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut sesi ini yang akan dibawakan oleh tim PPKS Ukrida. Bagi tepuk tanganmu ya untuk tim PPKS Ukrida. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke, tadi dari belakang tuh nguping kayaknya semangat banget nih. Kita coba tes dulu semangatnya kali Tes ya. ombak, Kak, tes ombak. Oke, semangat pagi. Pagi. Wih. Semangat pagi. Luar biasa. Inspiring Ukrida. Wah, Kasih semangat tepuk tangan banget. dulu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, teman-teman, kita di sini akan lebih banyak diskusi tentang apa judulnya? Apa ya, Kak? Apa? Pelan-pelan, gak kedengeran. Apa? Nah, oke, ya itu teman-teman. Hari ini kita akan banyak diskusi tentang pendidikan anti kekerasan seksual dan atau kekerasan. Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan ada peringatan teman-teman. Peringatannya adalah kalau misalnya teman-teman presentasi ini akan memicu respon emosional bagi korban yang pernah mengalami mungkin kekerasan atau kekerasan seksual. Jadi teman-teman dimohon untuk kebijaksanaannya ketika teman-teman terpicu secara emosional dapat mengambil waktu ataupun jarak sejenak dari presentasi kami. Oke, karena sepertinya sudah tidak ada respon apapun, mungkin boleh kita lanjut aja kali ya, Kak? Oke, betul sekali, Kak. Nah, teman-teman, seberapa banyak di sini yang sudah pernah dengar tentang kekerasan atau kekerasan seksual? Ayo. Wah. Yang tahu mungkin boleh angkat Iya, tangan yang tahu ini. boleh angkat tangan yang tinggi. Ada yang tahu nggak? Oh, ternyata masih sedikit. Berarti pas nih kita di sini nih. Oke. Berarti pas Cocok banget nih. Kak. Kita udah cocok, Kak. Ya, untuk kita bawain udah cocok materi nih. ini. Nah, teman-teman, kita hari ini seperti yang tadi Kakak sudah bilang kalau kita akan lebih banyak berdiskusi, teman-teman. Diskusinya tentang video. Akan ada 2 video yang akan kita putar di awal ini untuk kita mengetahui tentang kekerasan seksual. Oke, mohon tenang dulu supaya kita dapat memutar videonya. Oke, jadi di sini videonya akan diputarkan. Intinya ada 2 video. Dari kami sendiri berharap teman-teman bisa ya menaruh perhatian pada 2 video ini. Udah bisa kita mulai? Sudah Udah? bisa? Oke, kalau gitu mungkin boleh minta tolong tim panitia. Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan nggak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini nggak sabaran ya. Kamu itu kemesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu... Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa? Kita harus lapor biar kamu tidak sendiri. Lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak?
Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Ayo. Permisi, Bu. Tunggu sebentar. Panji. Ayo. Ada apa, Panji? Saya mau dengerin, Bu. Gampang. Kalau itu bisa diatur. Bu, bimbingannya lain kali saya. Maaf. Tapi Permisi, Bu. Misi, Bang. Ya. Mau tanya, kalau kerambutan tuh di sini lewatin nggak ya? Ya. Makasih ya, Bang. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, Kak, aku mau ngajak mereka semua diskusi nih, boleh nggak? Boleh banget dong, Kak. Tapi Kak, kayaknya karena tadi kita sudah buru-buru banget, udah excited buat kasih pendidikan. Ini kayaknya ada yang kurang deh Kak tadi Kak. Apa tuh, Kak? Ternyata kita lupa kenalin diri Kak. Oh iya bener, Kak. Mungkin boleh nih dari Kakak dulu. Oke, dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Ken Aditya dari tim Satgas PPKS Ukrida. Yeay. Siapa namanya? Kak Ken. Siapa namanya? Oke, gampang diinget ya. Oke, Kak. Siapa, Kak? Oke, lanjut ya. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Kezia Witaniago. Aku salah satu mahasiswi Ukrida dari jurusan Psikologi Angkatan 2021 nih teman-teman. Halo Kak Kesia. Halo. Boleh nih Kak. Oh ya, sebelum kita lanjut, apakah ada teman-teman di sini yang belum dapat stiker? Yang belum dapat boleh angkat. Yang belum dapat stiker? Masih ada ya? Boleh. Oke, kepada Kak Kayla sama kakak-kakak yang lain mungkin boleh nih bantu kasih stikernya lagi. Nah, sambil bagi stiker, boleh angkat tangan yang tinggi dong teman-teman. Nah, ternyata masih banyak. Di bagian depan nih Kak, ayo Kak dibagi Kak, supaya stikernya semuanya dapat. Kalau gitu kita lanjut sesi sambil diskusi ya teman-teman. Nah, Kak Kesia boleh coba tanyain satu cewek, aku coba tanyain satu cowok nih tentang gimana sih tadi dari 2 video tadi. Aku tanya video pertama, kakak tanya video kedua ya. Oke. Oke, aku duluan Kakak berarti. dulu ya. Yang cowok, oh kamu yang kotak-kotak di depan. Gak apa-apa, karena duduk depan jadi harus ditanya. Sini. Berdiri iya. Oh, ada mic. Oke, berarti dari situ aja. Oh, bisa. Oke, kamu perkenalin dulu. Namanya siapa? Nama saya Farlen dari jurusan Farlen. Ya oke. Gimana? Apa sih yang kamu tangkap dari video yang pertama? Dosen berusaha melecehkan mahasiswa. Oke, betul. Terima kasih responnya. Oh, kejadiannya di mana kejadiannya?
Lewat online. Apa? Lewat online. Oke, lewat online. Oke, terima kasih Farlen. Nah, sekarang Kak Kesia, Kak. Oke, lanjut aku ya. Pilih mungkin dari salah satu dari sini kali. Kamu deh yang depannya tas merah. Boleh berdiri nggak? Aku boleh minta pendapat kamu nggak tentang video yang kedua? Nama aku Devita. Yang di video kedua itu melakukan kekerasan dengan menyentuh secara fisik dengan lawan jenis. Oke, terima kasih. Atas tanggapannya. Nah, teman-teman, benar banget nih. Jadi, kalau kita lihat dari video yang pertama dan kedua, itu kita bisa menyimpulkan sesuatu, Kak. Apa tuh, Kak? Kesimpulan yang pertama adalah kekerasan seksual ataupun kekerasan itu bisa terjadi di mana saja. Baik itu lewat online, di lingkungan kita, bisa terjadi di mana saja. Dan yang kedua adalah bisa juga terjadi pada siapa saja. Sama-sama bilang di mana saja dan siapa saja. Di mana saja dan siapa saja. Nah, betul banget. Jadi pada siapa saja itu maksudnya dari usia, tanpa memandang usia, gender. Oke? Nah, ada data yang mendukung hal tersebut. Jadi berdasarkan data dari KPAI, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 itu dilakukan oleh kekerasan di dunia pendidikan. Dan dari 445 kasus di 2018 itu sekitar 51,20% merupakan kekerasan fisik, seksual, dan verbal. Dan kalau teman-teman lihat nih di diagram yang di layar, yang paling tinggi ada di mana? Universitas, di mana? Kak. Universitas, betul banget. Berarti itu sangat penting untuk kita perhatikan ya, karena kita saat ini ada di mana? Perguruan tinggi. Sebenarnya teman-teman, perguruan tinggi itu seharusnya menjadi bekal bagi generasi muda untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Namun sayangnya yang kita temukan di kenyataan itu lebih banyak ada kasus-kasus di mana pendidikan itu ada melibatkan mahasiswa ataupun pelajar menjadi pelaku ataupun korban. Sehingga karena hal tersebut, kekerasan itu menjadi halangan bagi pelajar untuk maju, untuk bisa belajar secara inklusif dan merata. Jadi ketika pelajar ataupun mahasiswa itu tidak dapat belajar secara optimal, maka kesempatan untuk mengembangkan talenta mereka, kesempatan untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi yang mereka punya itu menjadi hilang. Teman-teman setuju sampai sini? Setuju. Nah, artinya kita harus lebih aware terhadap kasus kekerasan ataupun kekerasan seksual di dunia di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengelompokkan. Kita perlu tahu kelompok-kelompok dalam kekerasan. Yang pertama itu ada kelompok dalam bentuk kekerasan fisik, kemudian seksual, psikologis, dan yang terakhir ada pengabaian. Nah, pengabaian itu benar maksudnya. Pengabaian. Dan juga itu bisa terjadi dalam 3 aspek, yaitu diri sendiri, kemudian ada antar individu dan juga antar kelompok. Di diri sendiri itu bisa berupa seperti melukai diri sendiri ataupun bunuh diri ya. Kalaupun di individu ataupun kelompok itu biasanya bisa di lingkup keluarga ataupun di lingkungan komunitas asing ataupun komunitas yang kita kenal. Dan yang terakhir ada di dunia sosial ataupun di dunia sosial, politik, dan juga ekonomi. Itu meliputi biasanya ada power abuse di dalamnya ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Nah teman-teman, kalau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan, kemudian bagaimana pengelompokannya, teman-teman harusnya lebih aware. Dan kita saat ini akan melihat video lagi, gimana nanti tanggapan teman-teman terhadap video ini. Kita akan melihat bagaimana contoh yang lebih umum yang biasa sering kita temui nih di kehidupan kita sehari-hari. Serta kita juga akan melihat data nyatanya seberapa serius kasus ini. Oke, kita sama-sama saksikan video ini. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, Nisa pulang bu. Selamat siang tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana.
Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh, Bu. Ya ampun, Nak. Tapi kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya, Bu. Permisi, Tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan #gerakbersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua. Oke, jadi dari teman-teman sendiri udah semakin terbayang ya kekerasan seksual, terus betapa kita harus aware soal ini ya teman-teman. Bener banget Kak Kes. Oke, berarti sebelum lanjut, aku mau tanya lagi nih. Kira-kira apakah masih ada yang belum dapat stikernya? Oh, masih ada? Oke, ternyata di sini masih ada. Atau kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang stikernya lebih dari satu? Oh, banyak. Oh, ternyata ada ya. Mungkin boleh nih dioper ke teman sebelahnya ya. Ternyata ya. Nanti, wis banyak banget. Nanti untuk tolong stiker dioper ya, lebihnya boleh dikembalikan kepada kakak panitianya ya. Terima kasih. Kalau gitu kita lanjut aja. Boleh, lanjut aja. Materi kita masih banyak Kak Kes. Tes. Oke. Kalau gitu mungkin boleh kita di next nih Kak. Oke. Ada yang namanya rap culture. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak rap culture itu apa? Ada yang pernah dengar? Mungkin yang tahu boleh angkat tangan, atau yang pernah dengar boleh angkat tangannya. Oh ada ternyata beberapa ya. Ada beberapa yang udah tahu berarti ya. Oke. Kalau gitu bagi teman-teman yang belum tahu, kasih tahu dulu nih rap culture itu apa sih? Rap culture itu adalah fenomena nih yang dimana disadari maupun tidak menganggap kekerasan seksual itu sebagai hal yang lumrah nih teman-teman. Hal ini terbentuk dalam masyarakat patriarki yang memandang maskulinitas berada di puncak hierarki, berkebalikan dengan feminis yang berada di tempat yang lebih rendah nih teman-teman. Lalu di sini sudah ada juga tipologi dari rap culture nih. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada garis tengahnya yang berwarna merah, itu sebagai batas pemisah ya teman-teman. Kita mulai dari batas yang paling pertama itu, yang di bagian bawah, ada yang namanya victimization, atau juga biasa dikenal dengan normalization, yaitu pewajaran nih teman-teman. Di tahap ini, masuk ke dalam kategori yang paling banyak kita sering temuin. Mungkin di lingkungan kampus, lingkungan teman-teman kerja, atau di tempat umum seperti taman, dan tempat-tempat lainnya nih teman-teman. Lah, terus contohnya gimana nih Kak? Kok bisa? Contohnya itu adalah komentar bernada seksual, di situ juga sudah ada. Lalu juga candaan yang berbau dengan seksual, perilaku seksis, dan juga bahkan victim blaming. Victim blaming itu apa sih? Victim blaming itu adalah kita menyalahkan korban. Kamu sih kayak gini, kamu sih kayak gini gitu. Lalu juga di atasnya ada degradation atau juga merendahkan nih teman-teman. Jenis perilaku ini adalah mendorong sikap merendahkan orang lain. Contohnya seperti yang tadi kita sudah lihat di video, ada yang namanya catcalling. Ada juga yang direkam atau difoto diam-diam nih teman-teman.
Terus ada juga yang mungkin secara nggak sadar atau kita sadar kita takut tubuh kita itu diraba-raba sama orang. Itu sudah masuk ke dalam degradation teman-teman. Lalu ada juga yang mungkin teman-teman kadang ngelihat di media sosial, revenge porn. Dan juga ada yang namanya stalking nih teman-teman. Lalu lanjut yang di bagian atas. Itu adalah 2 bagian tapi dijadikan satu ya. Itu masuk ke dalam yang namanya assault atau kekerasan gamblang nih. Nah, karena tadi kita sudah mewajarkan dari hal-hal yang paling bawah, maka hal itu terus berlanjut dan memicu kekerasan gamblang teman-teman. Yang sudah merampas otoritas tubuh kita. Contohnya seperti incest. Terus kita memaksa berhubungan seks kepada pasangan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan sampai tahap menghilangkan nyawa seseorang, yaitu pembunuhan nih teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman udah semakin terbayang ya, sudah juga tahu nih tingkat-tingkatnya dan juga contoh-contohnya nih teman-teman. Bahaya nggak sih teman-teman kekerasan atau kekerasan seksual? Bahaya ya teman-teman. Kita udah belajar kekerasan seksual, kita udah belajar tentang rape culture. Nah selanjutnya kita akan coba melihat nih, gimana sih kalau misalnya kita sedang menghadapi atau kita sebagai saksi ya, kita melihat kekerasan seksual itu apa yang harus kita lakukan? Biasanya gimana sih Kak Kes? Biasanya tuh ya, kalau misalnya kita baca ada kasus nih, wah itu salah korban. Wah bener banget. Kenapa sih Kak? Kenapa bisa nyalain korban Kak? Kamu sih pakai bajunya pendek. Oh atau kamu keluar malam-malam ya Kak? Pokoknya ya, kalau ada apa-apa, kalau teman-teman perhatiin, biasanya banyak sekali komentar yang menyalahkan korban nih teman-teman. Itu bener gak sih Kak? Biar lebih jelas kita lihat video ini kali ya. Kalau gitu mungkin boleh di next dan diputar ya videonya supaya kita sama-sama tahu nih. Betul. Waktu itu, kenapa kamu jalan-jalan sendirian malam-malam? Waktu itu jam 6 sore. Saya jalan sama dia. Nah, itu kenangan masa lalu lah. Masa sih? Anak-anak pada nanyain. Dia asdos saya. Mi, tempat aku. Yuk. Saya tidak menduga dia bilang. Kenapa kamu kok berani berduaan dengan dia? Dibawa sini aja mas, bukunya nggak apa-apa kok. Kesini? Iya. Sini gelap loh. Dia mau menunjukkan buku yang katanya bagus untuk skripsi saya. Gimana bacanya? Udah ayo masuk. Sebentar saja katanya. Sebentar aja. Buat apa mengeluh ke akademik sekarang? Pasti sama-sama mau. Dia menyeret saya ke kasur. Dia membukul saya. Dia memperkosa saya. Kamu pakai baju apa? Pasti kamu pakai baju ketat. Iya kan? Saya pakai baju ini. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Dia yang menyerang saya, Pak. Salahkan dia. Salahkan dia. Oke, nah dari teman-teman sendiri udah ngeliat ya, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini yang mungkin kita pernah baca beritanya atau bahkan kita pernah menyaksikannya sendiri nih teman-teman. Kalau ada kejadian seperti ini, itu yang selalu disalahkan adalah korban. Teman-teman harus ingat, apapun kondisinya, apapun situasinya, yang salah bukanlah korban. Yang salah adalah pelaku, karena pelaku adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hal ini nih teman-teman. Lalu kita boleh lanjut ke next. Ada indikator kekerasan nih teman-teman. Nah, indikator kekerasan. Kekerasan itu apa sih? Kekerasan itu intinya adalah paksaan. Kalau teman-teman sudah merasa dipaksa atau merasakan tekanan karena dipaksa,
Jadi itu sudah masuk ke dalam yang namanya kekerasan, teman-teman. Oke, di sini ada 6 indikator kekerasan, yaitu yang pertama adalah membuat korban merasa bersalah. Jadi kita ketika dipaksa, lalu kita juga akan dibuat nih perasaan bersalah makin terus-terusan, yang akhirnya kita juga merasakan tekanan berulang kali nih teman-teman. Setelah itu, kita sudah merasakan tekanan, kita akan dibuat dengan tidak berdaya karena ancaman, karena manipulasi, dan bahkan karena rasionalisasi nih teman-teman. Boleh di next? Nah, Kak Kesya, kalau misalnya kita sudah tahu nih, kenapa sih jangan menyalahkan korban? Kira-kira kenapa, Kak? Karena tentu aja kan kita korban, kita yang dapat dampaknya nih, Kak. Oh iya, nah kita akan belajar sama-sama dampaknya. Kenapa sih kalau misalnya kita jangan pernah menyalahkan korban, teman-teman? Karena kita kadang sebagai saksi ataupun sebagai korban, tubuh kita itu akan merekam apa yang terjadi pada tubuh kita. Betul? Itu biasanya dinamakan dengan trauma. Nah, trauma ini biasa terjadi dalam 3 bentuk, teman-teman. Yang pertama itu biasanya dalam memori atau hilang ingatan, atau emosi dan juga respon fisiknya, teman-teman. Itu biasa trauma yang terjadi. Udah, boleh next? Oke. Selanjutnya itu gimana sih cara kita sebagai orang awam yang menyaksikan atau kita mau mendukung nih, kita harus dukung kan korban-korban yang mengalami hal tersebut. Pada umumnya, korban akan merasakan yang namanya rasa malu dan rasa bersalah. Terus gimana nih cara kita ngingetin mereka, dukung mereka? Kita kasih tahu, kita ingetin. Seperti yang tadi sebelumnya aku bilang, apapun situasi dan kondisinya, yang salah adalah pelaku. Ingetin mereka bahwa itu bukanlah salah korban. Lalu pada umumnya, korban juga akan takut dengan namanya pembalasan. Kalau teman-teman juga kadang pernah melihat bukti-bukti, itu tuh biasanya korban akan diancam nih sama pelaku. Kayak di video tadi ada kayak bilang, awas ya kamu laporin hal ini. Terus awas ya kalau kamu kayak gini. Tentu dia akan merasa diancam kan. Terus cara kita gimana? Kita kasih tahu ke korbannya tentang sumber dukungan percaya nih. Seperti kalau di Ukrida sini atau di universitas lain ada yang namanya Satgas PPKS nih teman-teman. Lalu korban juga biasanya akan merasakan depresi dan juga kecemasan. Tugas kita adalah mendukung dan memberdayakan korban untuk membuat keputusannya sendiri nih teman-teman. Apa sih yang langkah harus diambil? Biarlah korban yang menentukan, dan tugas kita adalah terus mendampingi dan mendukungnya nih teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi Kak Kesya bilang, benar banget kalau Ukrida itu ada Satgas PPKS. Dan Satgas PPKS ini kita sudah menerapkan strategi untuk merespon tindakan kekerasan seksual. Sangat mudah diingat, yaitu dengan 5D. Apa? 5D. Yang pertama adalah distract. Distract itu seperti yang tadi sudah di video kedua. Ada yang ingat? Langsung mengalihkan perhatian. Itu distract ya teman-teman. Yang kedua adalah documentation atau dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kita harus bijaksana dalam menggunakan dokumentasi tersebut. Tidak untuk disebarluaskan. Kemudian delay. Kita mungkin tidak bisa membantu secara langsung seperti bertindak langsung gitu. Tapi kita bisa membantu menenangkan korban sehingga tidak ada dampak negatif lainnya. Yang keempat, ada delegasi. Seandainya kita sebagai orang yang di posisi lemah, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas kita bisa membantu untuk mendelegasikan kepada orang-orang yang lebih kuat dari kita. Contohnya, kalau di universitas kita bisa delegasikan kepada pimpinan universitas ataupun rektor, dosen, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah direct atau menindak langsung. Menindak langsung itu kita bisa langsung bertindak ketika situasi itu memungkinkan. Itu adalah 5 respon dengan 5D. Oke, jadi dari tadi kita udah ngomong ya Satgas PPKS, Satgas PPKS. Apa sih Kak itu? Oke, jadi Satgas PPKS adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan atau kekerasan di perguruan tinggi nih teman-teman. Hal ini juga tercatat di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Nah, tugas Satgas itu apa sih Kak? Yang pertama itu ada membantu pedoman, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan atau kekerasan. Lalu ada juga melakukan survei kekerasan seksual dan atau kekerasan ini. Dan juga menyampaikan hasil surveinya pastinya. Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas,
dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Serta kita juga menindaklanjuti laporan yang masuk kepada Satgas PPKS. Satgas PPKS juga melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas dan juga instansi terkait. Dan kita juga melakukan rekomendasi dari satuan tugas oleh perguruan tinggi, serta menyampaikan laporan kegiatan paling tidak itu 1 kali dalam 6 bulan. Oke, jadi itu ya tugasnya dari Satgas PPKS itu sendiri. Lalu, Satgas PPKS juga mempunyai kode etik nih teman-teman, yaitu menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan ini juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas penyintas, pelapor, dan saksi. Jadi teman-teman tenang saja karena semuanya hal ini bersifat konfidensial ya teman-teman. Lalu ada juga menjamin keamanan korban, saksi, dan ataupun pelapor. Yang terakhir adalah Satgas PPKS menjaga independensi dan kredibilitas dari Satgas itu sendiri. Kita lanjut ke alurnya. Kira-kira gimana sih alur penanganan dari Satgas PPKS ini sendiri? Yang pertama adalah penerimaan laporan dari aduan. Akan dilakukan yang namanya proses asesmen. Lalu, pelapor juga mengisi laporan aduan melalui tautan Bitly dari PPKS. Dan akan ada yang namanya dokumentasi dan verifikasi kasus, yaitu 1 kali 24 jam. Dan terakhir, kita juga akan menginformasikan hak dan mitigasi dari penanganan itu sendiri. Nah, setelah menerima kasus, kita harus melakukan asesmen teman-teman. Asesmen itu kita melakukan pendampingan dan juga pemeriksaan kasus. Pada proses penyelidikan, paling sedikit memerlukan waktu 1 hingga 2 bulan nih teman-teman. Ini ada yang terakhir, di mana kita akan memverifikasi tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan penyintas, dan kemudian kita harus melakukan mitigasi pendampingan, serta menyampaikan rekomendasi dalam musyawarah putusan bersama dengan rektorat. Itu adalah alur-alur dari penanganan kasus di Satgas PPKS. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat ya di depan ada scan QR, lalu juga ada link Bitly aduan PPKS. Bagi teman-teman yang mungkin ingin melapor, bisa di-scan juga QR-nya, atau juga bisa dilihat nih ada kontak personnya nih teman-teman. Ada nomor telepon dan juga ada emailnya dari Satgas PPKS itu sendiri. Oke, ini dia teman-teman, tim Satgas PPKS Ukrida. Oke, mungkin di sini di tim Satgas PPKS ada 9 orang nih teman-teman. Termasuk saya sebagai divisi 3 yaitu ruang aman, dan juga ada Ken sebagai BPHD Satgas itu sendiri. Tetapi Ken juga termasuk ke dalam divisi 3 yaitu ruang aman nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang ada juga teman-teman kita yang pakai baju putih. Nah, itu juga merupakan tim Satgas PPKS. Halo. Ah, itu 3 ya di belakang ya. Mau disuruh maju nggak? Panggil nggak buat kenalan? Panggil ya. Ah. Dipanggil ya. Mungkin mau kenalan nggak? Sambil kenalin orangnya kali ya. Iya, boleh banget. Di BPH Satgas itu ada yang namanya Olivia. Ibu Olivia ini jabatannya adalah sebagai ketua dari Satgas PPKS itu sendiri nih teman-teman. Sedangkan dari Kak Ken ini menjabat sebagai bendahara, dan di sini ada namanya Kak Fani, dia berjabat sebagai sekretaris nih teman-teman. Halo Kak Fani, nggak mau maju Kak? Lalu kita lanjut ya. Di divisi 1 ada 1 orang, yaitu namanya Bu Dewi nih. Divisi 1 itu fungsinya sebagai pengaduan dan penanganan kasus nih teman-teman. Kalau di divisi 2 ada apa Kak? Divisi 2 itu ada riset dan edukasi teman-teman. Di belakang ada Kak Stevi. Halo Kak Stevi. Ada juga yang bagian desain itu namanya Kak Clara. Dan ada Kak Michelle. Oke, yang terakhir di divisi 3 yaitu ada Kak Kayla. Mungkin teman-teman semua udah kenal ya dengan Kak Kayla ya. Oh, halo kenal Kak banget Kayla. Kayaknya kalau Kak Kayla ya. Halo Kak Kayla. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak dari kita ya Kak. Iya, jadi teman-teman jangan ragu untuk melaporkan ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Dadah, terima kasih.